Telepon genggam atau disebut dengan handphone pada dasarnya adalah sebuah alat kecil yang digunakan untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan. Namun, di era modern ini, handphone telah berubah menjadi smartphone karena kelebihannya yang menyamai komputer. Atau peribahasa mengatakan, dunia dalam genggaman. Dalam video kali ini kita akan membahas telepon genggam. Jadi, handphone pertama kali dibuat oleh Martin Cooper, seorang karyawan di perusahaan Motorola. Saat itu, 3 April 1973, Cooper mencetuskan sebuah ide berupa alat telekomunikasi yang dapat dibawa kemana-mana serta fleksibel. Cooper bersama timnya menghadapi banyak tantangan. Bagaimana caranya memasukkan semua material elektronik ke dalam benda kecil tersebut. Namun, akhirnya mereka berhasil membuat telepon genggam untuk pertama kalinya dengan berat 2 kg. Tantangan berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung handphone. Tentu saja mereka berhasil membuatnya, namun masih dengan sistem analog. Nah, telepon buatan Cooper ini disebut dengan generasi pertama atau 1G. Generasi kedua atau 2G muncul pada tahun 1990-an. Di Amerika sudah menggunakan sistem CDMA, sedangkan di Eropa masih dengan GSM. Namun penggunaan GSM memiliki kapasitas pengguna yang lebih besar. Pada generasi 2G sudah tidak menggunakan sinyal analog lagi, melainkan sinyal digital. Dengan sinyal digital, kita dapat melakukan panggilan tunggu, SMS, serta pesan suara. Pada generasi 2G, handphone memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena menggunakan chip digital. Di Indonesia khususnya, handphone generasi 2G ini sudah mulai tersebar luas. Namun kebanyakan hanya orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas saja yang memilikinya. Selanjutnya ialah generasi ketiga atau 3G. Nah, pada generasi 3G, operator jaringan memungkinkan kita untuk mendapat jangkauan yang lebih luas, seperti internet serta video call. Pada generasi ini, handphone mulai dimasuki sistem operasi yang disebut smartphone, sehingga membuat fitur-fiturnya semakin lengkap bahkan mendekati komputer. Sedangkan sistem operasi yang digunakan adalah Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Anak-anak di tahun ini sudah mulai menggunakan ponsel untuk menjelajah internet. Pada saat itu, mesin pencarian serta email masih dirajai oleh Yahoo. Namun tak berselang lama, Google datang dengan fitur yang lebih canggih hingga membuat para penjelajah internet beralih ke Google. Dan sekarang hampir seluruh internet dikuasai oleh Google. Kita lanjut ke generasi keempat atau 4G yang ditemukan baru-baru ini. 4G merupakan sistem handphone yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada termasuk wireless broadband, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajah berbagai teknologi berbeda. Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Dengan teknologi yang ada saat ini, manusia teramat sangat dimudahkan dalam hal komunikasi dan informasi. Namun meski begitu, handphone atau smartphone juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan, terutama bagi anak-anak. Seharusnya mereka aktif bermain dan bergaul dengan lingkungan sekitar. Sekarang cenderung menatap layar handphone, karena banyak sekali game online atau offline yang mudah kita download. Bahkan dalam beberapa kasus banyak anak-anak yang mulai rabun jauh karena keseringan menatap layar handphone. Dan berbagai dampak negatif lainnya. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video seperti ini, silakan klik like, share, dan subscribe agar kita mendapat informasi serta hiburan lebih banyak lagi.